Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kejadian ini, terjadilah kelaparan. Dalam pasal 8, dan Elisa berbicara dengan perempuan Sunem itu yang putranya dihidupkan kembali. Kita tahu cerita ini. Wanita ini menyiapkan kamar atas untuk Elisa, abdi Allah, dan ia tidak memiliki anak, dan setelah itu putranya meninggal dan Elisa menghidupkannya kembali. Setelah itu terjadi kelaparan di negeri itu, dan Elisa mendatanginya dengan sebuah pesan. Saya ingin Anda memberitahu saya detail tentang kejadian ini. Singkatnya, mengingat Elia adalah seorang nabi dan Allah mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya para nabi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Jadi ia menasihatinya untuk meninggalkan tanah ini untuk sementara waktu. Dan untuk pergi ke tempat lain karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Dan ia pergi ke tanah orang Filistin. Dan tinggal di sana setelah masa kelaparan. Dan ini adalah penghakiman Allah atas kerajaan utara pada waktu itu. Dan ini mengajar kita bahwa tidak ada bencana yang terjadi di dunia tanpa sepengetahuan Allah. Memang bukanlah Allah yang menyebabkannya, tapi Allah mendominasi dan ia mengizinkan semua masalah dan ia mengakhirinya. Dan ia juga menjaga putra-putrinya di tengah keadaan yang sulit ini. Jadi jika ada orang yang tinggal di daerah kita dan ia menjalani keadaan yang sulit, mari katakan kepadanya, jangan takut, Allah menjagamu. Ketika kelaparan berakhir dan perempuan Sunem kembali ke negerinya, ia menemukan bahwa tanahnya telah diambil, tetapi Allah sedang mempersiapkan bahwa raja akan bertanya tentang Elisa dan tepat pada saat itu Gehazi pelayannya sedang memberitahu raja tentang bagaimana Elisa menghidupkan kembali anak perempuan Sunem dan Allah memaksudkan waktu yang tepat ini agar raja mengetahui kisah wanita ini. Dan untuk mengetahui bahwa ia punya hak di tanah yang ia tinggalkan bersama putranya sejak 7 tahun. Jadi ia memulihkan tanah dan semua harta miliknya kembali. Allah tidak hanya mengendalikan setiap malam hidup kita, seperti yang kita lihat di kitab Esther pasal 6, di mana ia membuat raja tidak bisa tidur, tetapi ia mengendalikan setiap menit dan detik. Ia bersiap agar raja tahu kisahnya dari Gehazi, di detik ia kembali ke tanah itu, sehingga ia akan kembali ke tanahnya dan rumahnya dan semua harta miliknya. Dan itulah pemeliharaan kasih karunia. Itu pemeliharaan kasih karunia dan kepedulian besar Allah. Saudara Khaled, saya punya pertanyaan tentang penyakit Ben-Hadad, Raja Aram. Ben-Hadad Raja Aram sakit dan Elisa pergi ke Damsyik. Dan ia mengetahui ini dan mereka memanggil Elisa dan memberitahunya bahwa Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Mohon ceritakan detail kejadian ini dan posisi Elisa dari penyakit ini. Dan apakah Ben-Hadad sembuh atau ia mati? Dalam ayat yang ke-7, pasal yang ke-8, Roh Kudus memberitahu kita bahwa Elisa pergi ke Damsyik. Saya tidak tahu apa alasan pastinya yang membuat Elisa pergi ke Damsyik, tetapi meskipun Roh Kudus tidak memberitahu kita secara terbuka alasannya, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa alasannya adalah tugas yang lama dari Elia kepada Elisa untuk mengurapi Hazael dan waktunya telah tiba. Jadi ketika Raja Ben-Hadad jatuh sakit, ia mengirim Hazael yang kemungkinan besar adalah salah satu wakilnya atau panglima tentara kepada Elisa dengan hadiah besar. Ia mengirim 40 muatan unta dari setiap hal yang baik di Damsyik. Dan perhatikan pesan yang ia kirim melalui Hazael. Ia berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan dari firman Allah pada nurani setiap manusia. Allah tidak bisa ditipu. Tidak dengan hadiah atau dengan kata-kata manis. Tidak mungkin untuk mengatakan beberapa hal baik tentang Allah untuk mendamaikan dia. Atau untuk mendamaikan dia, saya memberi dari kelebihan saya dan mendistribusikan kepada fakir miskin. Ini tidak bisa menjadi cara untuk membawa berkat. Tapi justru ini mungkin cara untuk membawa kutukan. Jadi, Ben-Hadad Raja Aram berpikir bahwa ia bisa menggerakkan tangan Elisa yang melambangkan tangan Allah melalui satu sogokan kecil yang murah ini. Jadi
Hazael memberitahu Elisa pesan itu. Elisa menjawab dan berkata, ayat 10, pergilah, katakanlah kepadanya, pastilah engkau akan sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Sungguh membingungkan, apakah ia akan sembuh atau mati? Sebenarnya ia akan sembuh, seharusnya dia sembuh. Tapi kita mengerti dari pastilah engkau sembuh lalu ia pasti mati dibunuh. Bahwa ia akan mati tetapi bukan karena penyakit ini. Karena sesuatu yang Karena lain. sesuatu yang lain. Sebab lain. Oleh sebab yang lain. Penyakit ini tidak akan menjadi penyebab kematiannya. Lalu apa? Kita baca di ayat 15. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air. Dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja. Kain tebal ini seperti spons keras. Jadi ia mencelupkannya ke dalam air. Lalu ia mencekiknya. Ia meninggal karena sesak nafas. Ia mati karena sesak nafas oleh Hazael. Dan di antara ramalan dari Elisa tentang Hazael adalah bahwa Elisa menatap dengan lama ke depan. Dan nampaknya abdi Allah telah mencapai usia tua. Jadi ia menatapnya dengan pandangan mendalam. Sejauh itu Hazael malu. Dan kemudian Elisa menangis. Dan Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jadi ia memberitahunya masa depan dan hal-hal mengerikan yang akan terjadi kepada umat Allah. Dan ia memberitahukan ramalan tentang itu. Jadi kata-kata Allah kepada Elia tentang tindakan yudisial yang akan dilakukan Hazael telah terpenuhi. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.